Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini, kita akan mempelajari buku tematik kelas 5, tema 5, subtema 1, tentang komponen ekosistem, pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Untuk mapel bahasa Indonesia, menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Kemudian, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian untuk pelajaran ilmu pengetahuan alam, menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Dan membuat karya tentang konsep jaring-jaring makan dalam suatu ekosistem. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sebagai berikut. 1. Setelah mencermati teks non-fiksi yang disajikan dalam bentuk PowerPoint, siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. 2. Setelah mencermati teks non-fiksi yang disajikan dalam bentuk PowerPoint, siswa mampu membuat paragraf dari informasi yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dan benar. Ketiga, setelah mengamati video pembelajaran di tautan YouTube, siswa mampu menganalisis hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar dan tepat. 4. Setelah mengamati video pembelajaran di tautan YouTube, siswa mampu membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Kita dapat melihat bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Dan ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Perhatikan dua gambar berikut. Dari hasil pengamatan kalian, coba identifikasi perbedaan yang terlihat dari kedua gambar tersebut. Apabila kita amati gambar pertama, kita hanya melihat benda-benda tidak hidup, seperti awan, matahari, tanah, air terjun, dan sungai. Sedangkan apabila kita amati pada gambar kedua, kita dapat melihat interaksi antara benda hidup dengan benda tak hidup. Adapun contoh benda hidup yang tergambar pada gambar tersebut antara lain ada burung, harimau, macan tutul, tupai, pohon, rumput. Sedangkan benda tidak hidup
Antara lain ada air, tanah, dan udara. Sekarang, untuk lebih jelasnya, silakan baca teks non-fiksi berjudul Ekosistem berikut ini. Silakan baca dengan cermat dan pahami isi bacaan tersebut. Pada pembelajaran ini, kita akan mengidentifikasi pokok pikiran suatu teks non-fiksi. Sebelumnya, kita telah membaca teks non-fiksi berjudul Ekosistem. Coba kalian baca kembali teks tersebut. Sebelum mengidentifikasi pokok pikiran, ayo kita pelajari tentang pengertian pokok pikiran, kemudian letak pokok pikiran, dan cara menentukan pokok pikiran pada suatu paragraf. Apa itu pokok pikiran? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Istilah lain ide pokok sangat banyak. Antara lain ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah atau masalah utama. Letak pokok pikiran. Cara menentukan pokok pikiran. Dalam suatu paragraf, biasanya terdapat membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Setelah menandai kalimat awal dan akhir, pikiran bagaimana kalimat awal kalimat akhir dan setiap paragraf dan biasanya bagian pokok pikiran itu kalimat biasanya akan menandai huruf berdasarkan pikiran biasanya merupakan hal yang kalimat awal dan akhir pada paragraf diikuti oleh kalimat penjelas atau omnivora. Untuk lebih jelasnya terkait herbivora, karnivora, dan omnivora, silahkan baca teks selanjutnya. Demikian penjelasan yang